Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama-tama saya ingin berterima kasih banyak kepada kalian semua karena sungguh suatu kehormatan bagi saya bisa diberikan kesempatan untuk membicarakan tentang suatu artikel yang menarik dengan judul The Use of Literature and Literary Text in the EFL Classroom. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Roro Erina Wirasekti dengan NPM A1B023068. Saya sendiri berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kita pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, sastra telah menjadi bagian penting dalam pembelajaran bahasa. Karena selama 20 tahun terakhir, penggunaan sastra itu dalam mengajarkan bahasa Inggris makin berkembang. Pasti kita bertanya-tanya, kenapa sih sastra itu penting? Karena sastra itu tidak hanya membantu siswa meningkatkan kemampuan bahasa, tetapi juga membantu siswa untuk memahami budaya dan meningkatkan cara berpikir kritis dan juga mengubah pandangan siswa dalam berbagai hal. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana sastra berperan dalam kelas bahasa asing, mulai dari sejarahnya, manfaat, tantangan, hingga cara mengajarkannya. Oke, kita langsung mulai saja dari sejarah terlebih dahulu. Dulu sastra itu digunakan untuk mengajarkan tata bahasa dan kosakata saja. Itu dimulai dari awal-awal abad 20 dan metode yang digunakan juga metode penerjemahan. Jadi siswa diminta untuk menerjemah teks sastra tersebut. Tapi di pertengahan abad ke-20, fokus pembelajaran itu sedikit beralih ke keterampilan berbicara dan mendengar. Karena itu juga sastra itu mulai ditinggalkan. Tapi di 1980-an, sastra itu kembali digunakan. Kenapa? Karena para ahli menyadari bahwa sastra itu tidak hanya membantu siswa untuk belajar bahasa, namun juga membantu siswa dalam pemahaman budaya dan juga meningkatkan pemikiran kritis di siswa. Dan hingga saat ini juga sastra terus dianggap penting dalam pembelajaran bahasa. Oke, kita lanjut ke manfaat sastra. Sastra itu memberikan banyak sekali manfaat. Yang pertama itu meningkatkan keterampilan bahasa, karena melalui sastra siswa itu bisa belajar kosakata baru, tata bahasa, dan pola kalimat yang berasal dari teks yang otentik. Jadi teks dan kosakatanya itu natural dan native gitu. Dan yang kedua yaitu memahami budaya. Sastra mengenalkan tradisi nilai dan cara hidup masyarakat berbahasa Inggris. Karena itu juga siswa dapat memahami budaya dari lingkungan yang berbahasa Inggris tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, kalau budaya dan bahasa itu tidak bisa dipisahkan. Jadi dengan memahami budaya, siswa dapat lebih mudah memahami bahasa asing tersebut. Dan yang ketiga itu sastra dapat membantu siswa melatih pemikiran kritis. Karena siswa itu kan diajak untuk menganalisa cerita, karakter, dan juga tema dari teks sastra tersebut. Dan yang keempat yaitu pengembangan diri. Sastra membantu siswa untuk memahami emosi dan juga membantu empati dengan cara menyelami teks sastra tersebut, mulai dari novel, puisi, dan lain-lain. Kita lanjut ke
tantangan penggunaan sastra. Meskipun bermanfaat, ada tantangan dalam mengajarkan sastra. Yang pertama itu adalah bahasa yang sulit. Banyak teks sastra itu menggunakan kosakata yang advance dan tidak beginner friendly gitu, atau struktur yang kompleks. Jadi siswa yang ingin mempelajari bahasa asing dapat merasakan kesulitan kalau belajar bahasa asing melalui teks sastra. Dan yang kedua itu di perbedaan budaya, karena teks sastra itu kan sering mengandung penjelasan tentang latar belakang budaya, dan seperti yang kita ketahui sendiri, yang jelas budaya kita dan budaya orang asing itu kan berbeda. Jadi siswa bisa merasa sedikit kesulitan dengan perbedaan budaya tersebut. Dan yang ketiga yaitu memilih teks yang tepat. Guru itu harus memastikan teks yang dipilih itu sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Nah, dengan begitu agak tricky ya untuk guru untuk memilih teks yang tepat atau teks sastra yang tepat untuk siswa. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pelatihan guru, karena tidak semua guru itu dilatih untuk mengajarkan sastra. Dan tantangan ini bisa diatasi dengan memilih teks yang sesuai dan juga memberikan konteks kepada siswa agar siswa itu dapat memahami pelajaran dengan menggunakan teks sastra tersebut. Dan yang kelima yaitu pendekatan pengajarannya, karena ada beberapa cara untuk mengajarkan sastra. Yang pertama itu ada intrinsic dan extrinsic approaches. Pengajaran ini itu berfokus pada elemen bahasa di dalam teks atau konteks budaya di luar teks. Jadi lebih berfokus kepada inti cerita di teks sastra tersebut, atau berfokus pada grammar, kosakata, dan lain-lain. Jadi antara menggunakan pengajaran yang berfokus kepada elemen bahasa di dalam teks atau juga konteks yang di luar teks. Dan yang kedua itu ada cultural and language and also personal growth models. Dalam pengajaran ini bahasa itu diajarkan dengan memperkenalkan budaya dan juga mendorong siswa untuk terhubung secara pribadi dengan teks. Jadi siswa dapat merasakan kedekatan emosi dengan teks tersebut. Jadi bisa meningkatkan emotional intelligence siswa dan juga meningkatkan pemahaman budaya siswa. Dan yang ketiga yaitu integrative models. Ini mungkin model yang sering digunakan karena model ini mengkombinasikan semua elemen sehingga pembelajaran itu lebih seimbang dan menyeluruh. Kenapa sering digunakan? Karena siswa kan berbeda-beda. Jadi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, integratif model ini dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk ke bukti-bukti empiris yang mendukung penggunaan sastra dalam kelas bahasa asing atau EFL, English as Foreign Language. Penelitian ini ada beberapa yang menunjukkan bahwa sastra itu berdampak positif pada pembelajaran bahasa. Yang pertama ada penelitian dari Hanauer 2001. Penelitian ini menemukan bahwa membaca dan menganalisis puisi
meningkatkan pemahaman bahasa dan budaya siswa. Dan yang kedua yaitu dari Butler 2006. Penelitian ini juga menunjukkan pendekatan terpadu sastra dan juga bahasa meningkatkan keterampilan bahasa dan keterlibatan siswa. Yang ketiga itu ada Anwar dan Rana 2010. Studi ini menemukan bahwa sastra itu tidak hanya meningkatkan keterampilan bahasa, tetapi juga pemahaman budaya siswa. Mungkin itu saja bukti-bukti empirisnya yang ada di artikel ini. Kita beralih ke penutup atau kesimpulan. Sastra adalah alat yang kuat untuk belajar bahasa dan budaya, meskipun ada tantangan dan manfaatnya jauh lebih besar. Dengan pendekatan yang tepat, sastra itu dapat membuat pembelajaran bahasa lebih menarik dan bermakna. Pada intinya itu sastra hingga saat ini itu menjadi alat yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa, terutama bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Mungkin itu saja presentasi dari artikel yang saya cari dan saya pilih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kalimat. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.